Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa, kita ketemu kembali di channel yang mantap ini. Pagi ini kita akan mencoba membahas sedikit tentang masalah kepuasan. Sebenarnya di mana letak kepuasan itu? Bagaimana Al-Quran melihat kepuasan tersebut? Pemirsa, firman Allah dalam kitab suci Al-Quran surat Al-Lail ayat 19, 20 sampai 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Ini diartikan, dan tidaklah kepuasan itu karena ada suatu kenikmatan atau pemberian bagi seseorang sebagai ganjaran balasan. Akan tetapi kepuasan itu akan didapat hanya karena mengharapkan keridhaan Allah yang maha tinggi. Nah, kelak orang itu akan memperoleh keridhaan atau kepuasan. Jadi pada hakikatnya manusia itu tidak pernah puas. Nah, mari kita bahas sedikit tentang kepuasan menurut pengertiannya. Puas itu berarti rela. Jadi rasa puas berarti perasaan rela, perasaan menerima, perasaan lega terhadap sesuatu. Dengan demikian, orang yang telah merasa dirinya puas, rela dan mau menerima terhadap sesuatu, berarti ia tidak akan lagi mencari-cari sesuatu yang ia telah merasa puas itu. Ia menjadi statis, berhenti sampai di situ saja, sehingga tidak bisa berbuat apa-apa lagi, atau tidak mau berbuat apa-apa lagi karena mungkin sudah merasa puas. Nah, terhadap satu urusan atau satu masalah bisa saja demikian. Namun terhadap semua masalah tidak mungkinlah seseorang harus demikian. Tidak harus merasa puas dan cukup sampai di situ saja. Kita ambil contoh. Seseorang yang terlibat perkara dengan orang lain sehingga perkaranya diselesaikan di muka hakim atau pengadilan. Karena perkaranya berstatus perdata, mungkin yang menyangkut utang piutang misalnya, maka setelah diselesaikan di pengadilan dan semua urusan menjadi beres, ya mungkin dia sudah puaslah orang itu. Dia berhenti sampai di situ dan tidak akan berbuat apa-apa lagi. Demikian pula halnya dengan anak-anak yang menuntut ilmu, contoh atau pelajaran di sekolah SD 6 tahun tamat dan lulus ujian, sampai SMA 3 tahun tamat dan lulus ujian, kemudian lanjut perguruan tinggi 5 atau 7 tahun tamat dan lulus ujian. Jadi dalam artian secara material, menuntut pelajaran di sekolah, ia merasa puas dan cukup karena sudah selesai di tingkatan tertentu itu. Namun dalam artian menuntut ilmu, tidaklah demikian halnya tentunya. Ia akan terus mencari dan memperdalamnya, di
mana ia bekerja nanti dan di mana ia berada. Karena tuntutan keadaan dan keadaan yang memaksanya berbuat demikian. Biasanya orang sebut sekarang adaptasi, atau bahasa ininya survive. Harus belajar untuk itu. Karena demikian itu keadaannya. Dapatlah kita katakan bahwa ia tidak akan puas. Ia merasa tidak cukup karena harus terus menyesuaikan, sehingga harus mencari dan terus mencari ilmunya agar ia bisa menyesuaikan dan bisa merasa puas nantinya. Di lain pihak, kita perhatikan pula orang-orang yang giat mencari harta kekayaan melalui berbagai macam cara. Apakah itu melalui jabatan, pangkat, kedudukan, usaha dagang, pertanian, dan bahkan sampai dengan cara hal-hal yang tidak terpuji, manipulasi dan korupsi dan lain sebagainya. Manusia yang asal mulanya lahir ke muka bumi ini dengan tiada kekayaan material yang dimilikinya, dengan peralatan dan perlengkapan yang ada padanya, berusaha memperoleh apa saja yang dibutuhkannya. Berasal dari nol, secara bertahap memperoleh sesuatu. Namun manusia belum juga pernah merasa puas, masih terus mencari dan merasa masih kurang banyak. Sikap yang demikian itu hampir merata bagi semua kita manusia di alam semesta ini. Kemudian ada sikap tamak dan perasaan tak puas. Bagaimana itu yang dimaksud? Ya, kita ambil contoh kejadian berikut, dan kepada para pembaca, pendengar, persilakan untuk menilainya sendiri. Apakah contoh keluarga ini termasuk tidak puas karena tuntutan keadaan, ataukah tidak puas karena sikap tamak, serakah, atau loba? Suatu keluarga kecil yang terdiri dari seorang suami dan seorang istri, mereka tinggal di satu rumah dengan orang tua, mertua. Setelah sekian lama berumah tangga, akhirnya pasangan suami istri tersebut dikaruniai seorang anak laki-laki, lahir dengan selamat, sehat, dan utuh, yang semakin hari semakin besar. Singkat cerita, lucu dan manja. Kemudian lahir anak kedua, tulang perempuan. Setelah anak pertama berumur cukup 10 tahun dan telah sekolah. Maksudnya tadi anak perempuan. Setelah cukup umur 10 tahun, lahir lagi anak yang ketiga, laki-laki. Setelah anak kedua cukup berumur 7 tahun dan telah masuk sekolah juga, dalam mengarungi bahtera hidup sewaktu belum mempunyai anak, mereka biasa saja. Namun setelah sang anak lahir dan sampai berjumlah 3 orang, dia harus semakin giatlah ia berusaha. Di samping keadaan, ia ingin pula memperbaiki nasibnya di kelak kemudian hari. Ia menginginkan agar supaya dapat memisahkan diri dari rumah mertuanya. Dan akhirnya singkat cerita terkabullah cita-citanya. Meskipun hanya 2 kamar yang mampu mereka usahakan. Keinginan pertama untuk memisahkan diri telah terkabul. Namun setelah ia memisahkan diri dengan rumah tangga,
orang tua dan mertuanya yang hanya terdiri dari 2 kamar. Ia mempunyai kamar tadi cuma 2 di rumah tersebut. Ia merasa tidak puas. Ia berusaha lagi dan berhasil mendapatkan tambahan 1 kamar menjadi 3 kamar. Kemudian sudah muncul ruangan tamu, ruang tidur, dapur, serta kamar mandi. Ternyata masih belum puas. Ia berusaha lagi dan terus berusaha sampai mendapatkan 1 rumah yang dipandang relatif cukup untuk 1 keluarga dengan jumlah 5 orang. Tapi ternyata ia belum merasa puas karena dindingnya pagar biasa, bukan tembok dan batu bata. Ia berusaha sampai dapat membuat dinding rumahnya terdiri dari tembok batu bata seluruhnya. Ia sebagai keluarga beranggapan bahwa mengenai soal rumah tinggal dipandangnya cukup memadai karena hanya terdiri dari 5 jiwa saja. Seorang suami, seorang istri, dan 3 orang anak. Yang kemungkinan besar ia masuk keluarga, ya mungkin keluarga berencana. Sang kepala keluarga dari keluarga tersebut adalah seorang pegawai. Ia mempunyai watak yang rajin dan giat bekerja serta tekun. Namun ia mengeluh untuk datang pagi-pagi ke kantor terbentur masalah angkutan. Ia tidak punya kendaraan sendiri, tidak pula dijemput oleh kendaraan kantor. Sebaliknya pula ia was-was kalau naik kendaraan umum yang ugal-ugalan, penuh sesak di luar kemampuan kendaraan itu. Bahkan sampai miring sebelah. Namun demikian jauh tidak ada tindakan penertiban dari yang kuasa berkompeten. Ia menginginkan punya sepeda, dipenuhi hajatnya punya sepeda, dan ia pergi ke kantor dengan naik sepeda tersebut. Namun ia kembali mengeluh, merasa capek bersepeda. Ia menginginkan punya kendaraan motor roda 2 yang berjalan tentu dengan mesin. Setelah dipenuhi, tidak lama kemudian kembali tidak puas lagi. Dia berusaha untuk mengganti motornya karena alasan kalau hujan kena air, kalau panas berpeluh, berkeringat dan kepanasan tersebut. Maka ia menginginkan sebuah mobil walaupun katanya jelek, yang penting tidak kehujanan dan tidak kepanasan. Bekerja terus, bekerja keras dipenuhinya. Dia berhasil membeli sebuah mobil yang bekas, jelek. Akhirnya kembali kurang puas karena sering mogok. Dia menginginkan mobil yang bagus. Sampai pada akhirnya ia mendapatkan mobil yang baru dan sesuai. Dan untuk persoalan mobil ini dipandangnya cukup. Jadi setelah persoalan rumah dan kendaraan tersebut dipandangnya cukup, ia kembali bekerja. Terus bekerja dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan fisik minum setiap harinya, dan mempersiapkan cadangan untuk hari tuanya. Ia melakukan hal tersebut secara wajar saja, normal saja, tanpa berlebih-lebihan dan tanpa memaksakan diri di luar batas kemampuannya. Satu segi ia tidak melupakan tugas dan kewajibannya sebagai pemeluk agama Islam yang patuh.
sikap perbuatan demikian itu ia lakukan secara rutin sampai menjelang hari tuanya. Sampai ketiga orang anaknya berkeluarga memisahkan diri darinya, dan sampai mereka menjadi manusia sebagai layaknya yang mandiri. Di samping sebab terjang keluarga seperti yang kita tuturkan di atas, terdapat pula riwayat keluarga di tengah-tengah masyarakat kita yang tidak pernah merasa puas mencari harta kekayaan, meskipun barang yang dimilikinya telah berlimpah-limpah adanya. Bahkan sampai melalui satu jalan atau jalan yang tidak benar dan tidak dibenarkan. Ada satu keluarga kaya yang menurut dugaan masyarakat sekitarnya, ia memiliki kekayaan cukup besar. Betapa tidak keluarga tersebut, karena rumahnya saja tidak cukup satu, ada 2 sampai 3 sangat bagus dan mewah besar. Mobil ada 5 berbagai macam merek. Kekayaan cukup hebat. Namun orang-orang yang memiliki kekayaan demikian besarnya itu justru mereka lah yang paling getol menambah dan menghimpun harta, meskipun dengan jalan yang tidak benar. Seperti halnya mereka yang melakukan manipulasi dan korupsi. Uang 23 miliar rupiah, 40 miliar rupiah dalam bentuk hasil manipulasi yang berjumlah yang tidak sedikit, tapi baginya itu masih kurang. Ini keluarga yang tidak tergolong keluarga yang puas. Ia tergolong orang-orang yang tidak pernah puas karena terdesak oleh keinginan, bukan karena kebutuhan. Dan inilah yang disebut orang-orang yang tamak, tidak pernah puas. Dan memang orang-orang seperti ini sudah digambarkan oleh hadis Rasulullah, sabda Nabi Muhammad SAW, "Lau kana li bani Adama wadiyani min mali la toga shalisan wala yamla'an jawfani Adama illa turabu wa yatubullahu ala man taba." Seandainya anak Adam ditakdirkan oleh Allah dan Nabi memiliki 2 buah lembah yang berisikan harta, ia akan mencari lembah yang ketiga yang berisikan intan berlian, dan tidak berhenti dari sikap keserakannya itu sebelum ia mati, dan Allah akan menerima tobat seseorang apabila ia bertobat kepadanya. Nah, berdasarkan riwayat tersebut, tentu kita bisa ambil kesimpulan bahwa sifat tamak, serakah atau loba tidak dapat disamakan dengan rasa tidak puas. Lebih-lebih apabila perasaan tidak puas itu karena tuntutan keadaan dan memang kebutuhan hidup yang secara minim harus dipenuhi. Sepintas lalu tampaknya sama, namun jelas sekali perbedaannya antara sifat tamak dan perasaan tidak puas. Rasa tidak puas bagi seorang apabila telah terpenuhi tuntutannya, keinginannya atau cita-citanya secara material, ia akan merasa puas dan menghentikan tuntutannya. Dan tetapi sifat tamak bukan saja karena tuntutannya telah terpenuhi dan semua barang yang ia inginkan telah ada padanya, ia tetap tidak puas. Ia terus mencari sekalipun dengan jalan yang tidak benar, sekalipun barang itu di tangan orang lain, sekalipun orang lain tidak mendapat bagian, asalkan ia sendiri dapat. Sekalipun orang lain tidak makan, asalkan ia sendiri makan. Sekalipun orang lain susah, asalkan dia sendiri senang. Itulah sifat tamak, serakah, dan loba. Nah pemirsa,
kita sudah mendengarkan apa itu sifat tamak, rasa tidak puas. Nah, sebenarnya hakikat kepuasan itu sebenarnya bagaimana? Sebagaimana disampaikan tadi, bahwa pada dasarnya manusia hidup tidak akan mencapai kepuasan. Masih perlu emas, dapat lembah emas, cari lembah bintang berlian, kata Nabi. Jadi meskipun telah diberikan kekayaan terlalu banyak, meskipun juga telah diberikan pengertian bahwa kepuasan itu tidak mutlak, bahwa yang mutlak hanyalah Allah, sedangkan manusia selalu berada di alam yang serba relatif. Dengan hakikat kepuasan itu dimaksudkan agar manusia mempunyai sikap keseimbangan hidup antara duniawi dan ukhrawi. Karena memang demikian itu kondisinya, maka pada dasarnya kepuasan itu juga suatu sikap hidup berdasarkan tuntunan agama Islam, berdasarkan ajaran Allah dan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ialah rasa puas karena Allah, bukan karena manusia dan bukan pula karena lainnya. Sebab orang yang merasa puas karena Allah itu besar sekali keuntungannya. Semula memang tidak puas, akan tetapi karena Allah lalu menjadi puas. Asal mulanya tidak rela, akan tetapi karena Allah akhirnya menjadi rela. Asal mulanya tidak mau menerima keadaan, akan tetapi karena Allah akhirnya ia mau menerima keadaan yang demikian. Asal mulanya tidak mau menerima musibah dan cobaan Allah, akan tetapi karena memang telah terjadi cobaan dan musibah itu, akhirnya karena Allah lah ia menerimanya. Jadi rasa puas karena Allah itu dapatlah kita simpulkan bahwa manusia diciptakan oleh Allah dengan segala macam ketentuannya. Ia wajib berusaha sekuat tenaga, namun hasilnya harus diserahkan kembali kepada Allah. Karena siapapun yang mengaku iman dan Islam kepada Allah, hendaknya harus puas dengan ketentuan Allah tersebut. Itulah hakikat kepuasan. Mudah-mudahan kita sekalian tergolong daripada orang-orang yang merasa puas karena Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian guys, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.